Dikira membaca Al-Quran dengan sudah diwisuda dan pakai toga sudah selesai. Iya atau iya? Itu harus kita masyarakatkan bahwa itu baru permulaan. Selalu ingin menambah pengetahuan. Nah, ini saya kepingin memperkenalkan mushaf Al-Quran dari berbagai riwayat, di mana di Indonesia itu banyak yang belum tahu. Ya, ini kita kasih tahu, siapa tahu ada manfaat. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Oke. Ayo Neng, tolong isinya siapa? Ayo baca Neng. Cek. Poin pertama, dasar pemikiran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, sudah maklum. Bawahnya. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Man qara'a kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dah maklum. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Nah, ini sebaik-baik apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kalau ditilawati mulai sekarang harus ada sertifikat dari LSB. Nah, itu. Jadi itu mengamalkan khairukum. Soalnya banyak ya sekarang itu belajar enggak ngajari ya. Ya tuh ya. Sehingga akhirnya kalau gurunya seperti itu bagaimana muridnya? Ya, oke. Terus bawahnya Ibnul Jazari menegaskan di dalam nawamnya yang terkenal, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana athim. Nah, alhamdulillah tilawati sangat pegang teguh di sini ya. Nah, tadi ada yang buku keberapa kita ya, itu ada yang harus mempraktekkan tajwidnya. Next. Nah, ayo Neng, kita fakta di lapangan. Fakta di lapangan, dewasa ini bumi Nusantara telah tumbuh subur berbagai macam metode cepat bisa membaca Al-Quran. Misalnya metode Iqra, metode Tilawati, metode Qiraati, metode An-Nuriyah, metode Hattaiyah, metode Islamiyah dan lain-lain. Di mana menurut PD Pontren Kemenak RI, jumlah metode yang ada hingga saat ini sekitar 280 metode. 280 yang dari Pontren tadi ya. 200 itu yang sudah tercetak, yang terdaftar. Artinya yang enggak terdaftar, yang tidak terdaftar tentu lebih banyak. Ya, itu pun terdaftar kayaknya waktu akhir Covid kayaknya kita dikumpulkan di Bogor ya. Itu ada ini, berarti sekarang udah nambah lagi. Nah, tapi mohon maaf andai kata saya salah. Teruskan Neng. Kemudian lanjutannya yang boleh jadi apabila diperkenankan untuk memberikan catatan, sekitar 80% hanya cocok untuk tingkat pemula atau tingkat dasar. Nah, dan sekitar hampir 20% sesuai untuk tingkat dasar sampai tingkat medium atau menengah. Nah, itu kan sebagai ujung tombak ini pion-pion, bidak-bidak pion ini termasuk tilawati ini itu untuk tingkat dasar dan menengah. Jelas ya, berarti nanti ada di atasnya. Coba kita lihat, ini supaya tahu kita selama ini. Sebab gini, metode membaca Al-Quran selama ini yang ada itu sangat bagus. Tapi kalau kita ada masukan, ada nilai tidak plusnya, kita harus perbaiki. Apa itu? Karena kalau saya dulu waktu kecil, kita belajarnya alif bata, alif fathah, alif kasrah. Itu kalau kita belajar alif fathah jadul, ya
Jadi kita harus ada casing. Casingnya apa? Metode apa? Yaitu diantaranya metode tilawati. Dulu pertama metode Iqra. Kenapa Iqra itu lebih dikenal duluan? Karena mendapat pengantar dulu, kalau nggak salah Menteri Agamanya, kalau nggak Mukti Ali, siapa sesudahnya itu. Nah itu ada rekomendasi di sana sehingga akhirnya lebih duluan. Dan nah bagusnya seperti yang saya katakan tadi, bermunculan metode-metode itu karena ada wisuda pakai toga. Iya tuh ya, itu orang salah sangke, salah paham, dikira membaca Al-Quran dengan sudah diwisuda dan pakai toga sudah selesai. Iya atau iya? Itu harus kita masyarakatkan bahwa itu baru permulaan. Nggak boleh lembaga pendidikannya termasuk tilawati, tolong itu selalu. Tapi tilawati waktu di Bogor itu sudah bahwa ini kita ya baru mulai belajar Al-Quran. Ya, dah.